Baiklah, selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok terakhir akan menjelaskan tentang landasan komparatif yang beranggotakan Gina Grifina, Lili Setianingsih, Rani Anggreni, dan saya sendiri Teofilus Indah Pranata. Nah, baik, langsung saja kita ke pengertian pendidikan komparatif. Yang pertama itu pendidikan komparatif memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, artinya pendidikan ini memiliki ciri-ciri tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang kemudian, ilmu pendidikan komparatif telah semakin berkembang dan diminati oleh banyak orang seiring dengan mayoritas bangsa-bangsa di dunia yang berusaha mempelajari aneka sistem pendidikan di tempat lain dalam rangka memperluas dunia pendidikan di negerinya sendiri. Nah, dengan pendidikan komparatif, maka bangsa-bangsa dapat membanding-bandingkan pendidikan yang ada di tempat dia atau di bangsa dia ke bangsa yang lain guna untuk memajukan pendidikannya, karena pendidikan itu mempengaruhi suatu bangsa. Pendidikan itu mempengaruhi kualitas sumber daya manusianya. Semakin tinggi pendidikannya, maka kualitas sumber daya manusianya itu semakin tinggi, kualitas manusianya itu semakin tinggi. Nah, yang selanjutnya itu menurut para ahli, menurut Nicholas Hans, pengertian mengartikan bahwa pendidikan komparatif yaitu ilmu yang mempelajari perbandingan sistem-sistem persekolahan suatu negara maupun dalam suatu antar bangsa yang menyangkut tiga hal, yaitu sistem pendidikan formal, informal, dan non-formal, serta teori dan praktek pendidikan dan latar belakang sosial. Nah, itu menurut para ahli. Yang kemudian di slide selanjutnya itu tentang kedudukan pendidikan komparatif akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Anggreni akan melanjutkan presentasi dari Saudara Teofilus Indah Pranata yang berjudul C. Kedudukan Pendidikan Komparatif. Pendidikan komparatif berkedudukan sebagai salah satu ilmu fondasi yang memperkokoh ilmu pengetahuan. Di sini kami mengambil 4 macam ilmu fondasi, yaitu 1. Filsafat pendidikan, 2. Sejarah pendidikan, 3. Sosiologi pendidikan, 4. Psikologi pendidikan. D. Tujuan studi pendidikan kooperatif. Pada saat sekarang, pendidikan kooperatif merupakan studi yang lebih berorientasi pada daya guna. Mengingat sekarang ini semakin banyak masalah pendidikan yang disebabkan oleh banyak hal. Untuk itu, maka kontribusi dan rekomendasi kepada pengambilan kebijakan dalam rangka membangun sistem pendidikan agar lebih maju lagi. Selanjutnya, saya Gina Grifina akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pendidikan komparatif. Yang pertama yaitu reportorial deskriptif. Pada tujuan ini, pendidikan komparatif berusaha untuk mengungkapkan data-data yang bersifat informatoris tentang sistem pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian tujuan yang kedua yaitu historik fungsional. Pada tujuan ini, pendidikan komparatif mengungkap data yang bersifat informatoris dan mengaitkannya dalam data-data yang ada pada sistem bidang lain seperti ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu melioristik. Pada tujuan ini, pendidikan komparatif mengembangkan pendidikan di dalam negeri sendiri, mempelajari sistem pendidikan yang ada di dalam negeri, kemudian dikembangkan untuk jalan yang lebih baik. Adapun manfaat pendidikan komparatif yang pertama yaitu memiliki konsep dan dasar beserta model membandingkan antara sistem pendidikan yang baik yang ada di dalam daerah atau negara. Jadi saling membandingkan bagaimana sih pendidikan negara A dengan negara B, seperti itu. Kemudian kedua, dapat menilai keberhasilan dan kekurangan tentang sistem pendidikan negara sendiri. Ini bisa menjadi tolak ukur apakah tujuan pendidikan itu tercapai dalam negara kita sendiri. Kemudian mengikuti isu-isu perkembangan pendidikan secara global agar tidak tertinggal, ya. Betul sekali, karena semakin berkembangnya zaman, kita harus mengikuti perkembangan tersebut dengan pendidikan. Kemudian poin terakhir yaitu memperoleh pengetahuan tentang model-model sistem pendidikan di daerah maupun negara. Jadi beberapa negara itu bisa kita jadikan acuan untuk menjadikan pendidikan dalam negeri ini lebih baik. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Lilis. Saya akan melanjutkan presentasinya.
Di slide yang terakhir, di sini adalah cakupan studi pendidikan komparatif. Itu ada dua. Yang pertama adalah studi area dan yang kedua adalah studi tematik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.